Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ulangan tengah semester tanpa suatu halangan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Haji Muhammad Nurul Haq LC MPDI selaku pembimbing mata kuliah hadis terbaru, dan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi PBAA yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Rizkiana dengan nomor induk mahasiswa 2220032, jurusan Pendidikan Bahasa Arab A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester hadis terbaru. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan hadis mengenai pendidikan sebagai tugas UTS mata kuliah hadis terbaru. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan hadis tentang pendidikan sebagai tugas UTS mata kuliah hadis terbaru. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidik harus mengutamakan prinsip memotivasi dan memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala nasjaru wa la nunaffaru wa yassaru wa la tu'assaru, yang artinya dari Abu Musa dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda, berilah mereka kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, mudahkanlah urusan mereka dan jangan kau persulit. Hadis ini menjelaskan tentang basyaru wala tunaffaru. Hadis ini menjelaskan basyaru wala tunaffaru, gembiralah dan jangan kamu menakut-nakuti. Maksudnya adalah seseorang pendidik harus menyampaikan dalam suasana gembira, tenang, dan jangan sampai membuat peserta didik tertekan. Karena dalam keadaan tertekan menjadikan anak tidak bisa berpikir. Wa yassaru wa la tu'assaru, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Maksudnya, hendaknya peserta didik menggunakan cara-cara yang mudah. Ketika mengajar harus melalui tahapan dari yang paling mudah ke paling sulit. Dalam menyampaikan berita gembira atau baik, buruk, janganlah menimbulkan antipati dan bersikap memudahkan dan jangan mempersulit. Berita gembira dapat pula diartikan sebagai pelajaran atau materi pelajaran. Dan hadis ini berkaitan dengan seorang pendidik harus memotivasi serta memacu para anak didik agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi dalam pembelajaran dan yang dicita-citakan. Dan dalam pembelajaran hendaknya bersikap memudahkan dan jangan dipersulit. Gambaran tentang hakikat pendidik dalam Islam menurut Muhammad Fadil Al-Jamali menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih baik, sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki manusia. Sedangkan menurut Marimba mengartikan pendidik adalah sebagai orang yang memikul pertanggungjawaban sebagai pendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidik peserta didik. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dipandang berhasil jika peserta didik mempunyai semangat dalam belajar. Oleh karenanya,
Sebagai peserta didik wajib membangun dan menumbuhkan motivasi peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung lebih optimal. Selain itu, pendidik juga mesti kreatif dan membangkitkan motivasi peserta didik sehingga kegiatan pelajaran berlangsung lebih efektif. Motivasi sebagai suatu proses mengantarkan murid kepada pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar. Sebagai proses, motivasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat dan siaga. Dan yang kedua, memusatkan perhatian anak pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar. Dan yang ketiga, yaitu membantu kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan belajar anak didik di kelas. Yang pertama ada memberi nilai, memberi hadiah, kompetisi, memberi ujian, dan memberi hukuman. Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran itu sangat penting. Seorang guru dapat melaksanakan dari berbagai macam bentuk motivasi di atas. Dan yang penting di antaranya adalah penggunaan media pembelajaran. Karena media pembelajaran akan memudahkan guru dalam menyampaikan pelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran tersebut. Dengan penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar dan mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Pada tingkat selanjutnya, pendidik harus pintar-pintar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian dalam menyampaikan materi, seorang pendidik juga harus bisa menggolongkan tipe-tipe materi dari yang paling mudah ke yang sulit. Pendidik hendaknya mengajarkan sesuatu kepada peserta didik yang mudah dicerna lebih dahulu. Tahapan-tahapan materi yang diberikan harus ditekuni dengan saksama agar peserta didik benar-benar memahami dengan baik, atau pendidik bisa pula mencarikan jalan keluar ketika peserta didik dianggap kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya, nilai yang dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu hendaknya seorang pendidik harus mengajarkan kepada anak didiknya dengan sesuatu yang mudah dimengerti dan dicerna oleh anak didik. Kemudian yang kedua, jangan mengajarkan yang sulit-sulit. Yang ketiga, hendaknya seorang pendidik mengajarkan tidak boleh kaku sesuai dengan kondisi anak. Perlu juga disertai dengan humor. Dan yang keempat, berilah kasih sayang agar anak atau peserta didik selalu dekat dengan guru. Dan yang kelima, hendaknya ketika guru mengalami kesulitan, seringlah berdiskusi. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang pendidik dalam memahami kemampuan peserta didiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamufalladil khanazidil jauhara wal lu'lu'a wal dhahabi. Yang artinya, dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim-muslimah, dan meletakkan ilmu tidak pada tempatnya seperti mengikat beberapa topi dengan intan, mutiara, dan emas. Penjelasan hadis tersebut yaitu bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, tidak dipandang usia, kecil, muda, tua, semua kewajiban untuk mencari ilmu. Di dalam ayat Al-Quran pun Allah berjanji
untuk meninggikan derajat bagi mereka yang berilmu. Yang kedua, seekor babi yang dengan intan, mutiara, dan emas, bahwasanya seekor babi yang najis diikat dengan intan yang mana harganya sangatlah mahal. Hal tersebut sangatlah sia-sia, seperti seorang yang memiliki ilmu tetapi justru melakukannya untuk kejahatan, ataupun orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Itu sangatlah sia-sia. Penjelasan hadis di atas bahwa mencari ilmu itu berarti melaksanakan perintah agama yang memerlukan perjuangan, ketabahan, keuletan, kerja keras, dan kesabaran. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang keluar untuk mencari ilmu adalah di jalan Allah sampai menemui ajalnya. Kemudian penerapan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari, seorang pendidik, kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki dan harus bisa menempatkan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Serta seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang memadai, sehingga apa? Sehingga sangat membantu untuk mengenal setiap peserta didik dan mempermudah melaksanakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlulah keseimbangan antara materi pelajaran yang sulit dan yang mudah dengan cakupan materi pendidikan. Baik, dari kedua hadis dapat kita simpulkan bahwa dalam menyampaikan berita gembira atau baik, janganlah menimbulkan antipati dan bersikaplah memudahkan dan jangan mempersulit. Berita gembira dapat pula diartikan sebagai pelajaran atau materi pelajaran. Dan hadis ini berkaitan dengan seorang pendidik harus memotivasi serta memacu para anak didik agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi dan dalam pembelajarannya dan yang dicita-citakan. Dan dalam pembelajaran hendaklah bersikap memudahkan dan jangan dipersulit. Tugas pendidik dalam Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan dan kekurangannya. Sekian